Perkenalkan, nama saya Fauzan Prawira Andriansyah, 3 digit NIM terakhirnya 022. Saya akan membahas tentang desain syariah kontrak. Nah, dalam desain syariah kontrak ini terdapat 4 teknik mendesain akad pembiayaan syariah. Yang pertama adalah memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Yang kedua, memahami kemampuan nasabah. Yang ketiga adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Yang keempat adalah memahami akad fikih yang tepat. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Nah, dalam hal ini terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah objek, yang kedua adalah kegunaan. Nah, dalam hal objek ini adalah apabila saya akan membahas terlebih dahulu tentang dalam hal objek. Dalam hal objek ini apabila akad pembiayaan apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah berupa barang. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah barang tersebut ready stock atau goods in process. Jika barang tersebut ready stock, maka pembiayaan yang dapat diberikan berupa pembiayaan murabahah. Namun jika barang tersebut goods in process, hal yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah proses barang tersebut memerlukan jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek. Jika memerlukan jangka waktu pendek, maka bentuk pembiayaan yang dapat diberikan berupa pembiayaan salam. Namun jika dengan asumsi bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya dalam 1 kali pembayaran sekaligus. Namun jika barang tersebut melakukan proses jangka waktu yang panjang, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank adalah berupa pembiayaan istisna, dengan asumsi bahwa nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya setelah melakukan pembayaran beberapa kali. Di sisi lain apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah bukan berupa barang melainkan berupa jasa, maka yang harus diberikan oleh bank adalah berupa pembiayaan ijarah. Selanjutnya saya akan membahas dalam hal kegunaan. Nah, dalam hal kegunaan ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah apakah barang atau jasa tersebut digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Jika yang barang atau jasa itu digunakan untuk kegiatan produktif, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah untuk kegiatan modal kerja atau untuk investasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk hal modal kerja terlebih dahulu. Nah, dalam modal kerja yang ini, yang perlu kita perhatikan pertama adalah apakah nasabah ini sudah memiliki kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika memiliki kontrak dengan pihak ketiga, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah pembiayaan ini untuk pekerjaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Nah, jika untuk pengadaan konstruksi, maka diberikan pembiayaan berupa pembiayaan murabahah. Namun jika untuk pengadaan barang, jika untuk pekerjaan konstruksi, maka bentuk pembiayaan itu berupa pembiayaan istisna. Namun jika untuk pengadaan barang, yang dapat diberikan adalah berupa pembiayaan oleh bank adalah berupa pembiayaan mudharabah. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian untuk kegiatan produktif usaha berskala kecil. Nah, selanjutnya jika nasabah ini belum ada kontrak dengan pihak ketiga, Nah, jika
nasabah ini belum memiliki kontak dengan pihak ketiga, yang pertama adalah yang kita perlu ketahui adalah apakah pembiayaan ini untuk ready stock atau goods in process. Jika untuk ready stock, maka bentuk pembiayaan yang dapat diberikan adalah berupa murabahah. Namun jika untuk barang yang goods in process, kita harus perhatikan kembali apakah barang tersebut memiliki jangka waktu panjang atau tidak. Jika barang tersebut memiliki jangka waktu pendek, maka diberikan bentuk pembiayaan salam. Namun jika barang tersebut proses barang tersebut dalam jangka waktu panjang, maka yang harus diberikan pembiayaan yang dapat diberikan adalah berupa pembiayaan istisna. Selanjutnya dalam hal investasi. Selanjutnya kegunaan dalam hal investasi. Dalam hal investasi ini apakah untuk yang ready stock atau untuk pembiayaan goods in process. Jika bentuk investasi ini, kegunaan investasi ini untuk kegiatan ready stock, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah berjangka waktu panjang atau tidak. Jika berjangka waktu panjang, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank adalah pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Namun jika berjangka waktu pendek, maka diberikan bentuk pembiayaan atau berupa murabahah. Selanjutnya, jika barang tersebut, jika investasi ini untuk goods in process. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan apakah barang ini untuk kegiatan berjangka waktu panjang atau pendek. Jika berjangka waktu pendek, maka dapat diberikan pembiayaan dalam bentuk berupa pembiayaan salam. Namun jika berjangka waktu panjang, maka pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah berupa pembiayaan istisna. Selanjutnya, jika kegunaan ini bukan untuk produktif, melainkan untuk konsumtif. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pembiayaan ini untuk proses pembelian barang atau jasa. Jika untuk proses pembelian barang, maka yang perlu diperhatikan apakah barang tersebut ready stock atau goods in process. Jika barang tersebut ready stock, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank ini berupa murabahah. Namun jika barang tersebut goods in process, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah proses barang ini berjangka waktu panjang atau pendek. Jika berjangka waktu pendek, maka proses pembiayaan berupa pembiayaan salam. Jika berjangka waktu panjang, maka proses pembiayaan istisna berupa istisna. Kalau pembelian ini digunakan oleh nasabah untuk pembelian jasa, maka yang perlu diperhatikan adalah jika untuk jasa, maka pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa pembiayaan ijarah. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya atau langkah kedua dalam mendesain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu dengan memperhatikan kemampuan nasabah. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah dari segi highly predictable, yakni apakah sumber pendapatan nasabah dapat diprediksikan atau tidak. Jika pendapatan nasabah ini termasuk ke dalam highly predictable, maka bisa dilihat faktor selanjutnya, apakah dia mengajukan pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang.
Jika pekerjaan konstruksi, maka akad pembiayaan yang diberikan adalah akad istisna. Namun jika dia mengajukan pengadaan barang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Nah, jika nasabah ini tidak termasuk ke dalam kategori highly predictable, maka faktor yang dilihat selanjutnya adalah apakah dia mengajukan good in process atau ready stock. Jika dia mengajukan ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika mengajukan good in process, bisa dilihat lagi dari lama prosesnya pengadaan barang tersebut. Jika barang itu kurang dari 6 bulan, maka dia menggunakan pembiayaan salam. Namun jika lebih dari 6 bulan, maka menggunakan pembiayaan istisna. Teknik ketiga yang harus dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Hakikatnya merupakan kebutuhan sumber dana pihak ketiga yang bertujuan untuk mendapatkan antara lain. Yang pertama ialah kepastian bank. Yang pertama ialah kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan. Yang kedua, kepastian bank merupakan kewajiban pemberian bagi hasil yang harus dilakukan kepada pemegang dana. Maka berdasarkan dari tujuan tersebut, dalam memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank harus mendapatkan analisis arus kas, baik dari sisi cash on bank maupun dari sisi cash out bank. Model kontrak produk keuangan syariah yang pertama adalah model akad tunggal atau basit. Nah, akad tunggal ini hanya mencakup satu akad transaksi. Contoh akad tunggal ini yaitu jual beli, sewa menyewa, kerjasama atau syirkah, dan lain sebagainya. Nah, dalam akad tunggal ini yang digunakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang digunakan itu ada 16 akad, meliputi akad wadiah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, qard, hibah, rahan, syaraf, jualah, dan bai'. Akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Nah, contohnya ini ada tabungan wadiah, merupakan produk lembaga keuangan syariah menggunakan akad tunggal. Nah, nasabah ini sebagai penitip dan lembaga keuangan syariah ini sebagai penerima titipan. Contoh yang kedua ini ada produk pembiayaan ijarah, juga termasuk dalam akad tunggal. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Yang ketiga itu model akad berbilang atau muta'addidah. Akad berbilang atau akad muta'addidah adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Perbedaan akad mujtami'ah dengan muta'addidah terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada mujtami'ah, akad-akad yang terhimpun dan terpisah, sedangkan pada muta'addidah, akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari mujtami'ah adalah satu, sedangkan dari muta'addidah adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada mujtami'ah, akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada muta'addidah, akad-akad dijalankan secara terpisah. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain isti'na mawazi, salam mawazi, al-ijarah, al-muntahiyah bil tablik, dan sell and leaseback.
Istisna mawazi dan salam mawazi merupakan perpaduan antara kontrak istisna dan salam-salam. Kontrak-kontrak tersebut digunakan antara tiga pihak, nasabah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk istisna atau salam kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian, lembaga keuangan syariah memesan lagi barang tersebut kepada penyedia barang. Kedua akad tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik termasuk produk keuangan syariah baru yang digunakan terutama untuk pembiayaan barang. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah kontrak sewa menyewa yang diakhiri dengan pemilikan atas objek sewa tersebut. Praktiknya di lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Lembaga keuangan syariah menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah untuk waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa sewa selesai dan semua cicilan dibayar, objek sewa tersebut beralih kepemilikannya kepada nasabah dengan menggunakan akad baru. Bedanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik dan jual beli kredit terletak pada kepemilikan objek akad. Jika pada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, kepemilikan objek baru beralih setelah berakhirnya cicilan. Sedangkan pada jual beli kredit, kepemilikan telah berpindah sejak transaksi jual beli disepakati meskipun pembayarannya dicicil untuk jangka waktu tertentu.